Sewu nggak kedengaran. Kok enggak?
Tes cek. Karena aku nih kayak seperti yang ganti videonya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matlabul Falah Bapak Abdul Ghaffar Rozin MED, yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren Matlabul Falah Bapak Agus Sya'roni MPD, yang kami hormati Kapro Pesantren Matlabul Falah Bapak Agus Jauhari, yang kami hormati segenap sivitas akademika Institut Pesantren Matlabul Falah, mahasiswa dan mahasiswi Madrasah Ibtidaiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat hadir dalam acara launching program Sahabat MI IPMAFA. Salawat serta salam diaturkan kepada Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara launching program Sahabat MI pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala kulli niyatis sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Salafuddin Aryansyah. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. الزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
Terima kasih. Ada selanjutnya dari Kepala Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kepada Bapak Agus Jauhari MPTI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma yang kami hormati Bapak Rektor Institut Pesantren Maulana Falah Rozin, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Syaroli, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, yang kami hormati segenap kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah, yang kami cintai seluruh mahasiswa PMI mulai seterusnya. Di dalam kesempatan ini, di forum virtual ini, kami merasa syukur bisa hadir bareng-bareng di majelis ini di dalam rangka ikut launching program Sahabat MI yang kali ini akan diresmikan oleh Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah. Ada beberapa hal yang Kaprodi selaku penanggung jawab di dalam pada saat pandemi ini kita menyaksikan berbagai hal cerita, entah itu cerita menarik atau tidak menarik, cerita menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu fenomena yang sedang kita hadapi bersama, bahwa sejak pandemi ini Madrasah Ibtidaiyah dipaksa untuk tutup dan melakukan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu muncul berbagai masalah, dari mulut ke mulut kita akhirnya tahu, dari satu tempat ke tempat yang lain kita menyampaikan persepsi, ternyata ada masalah yang harus kita benahi. Kemudian masalah yang kita hadapi juga akhirnya rendahnya minat belajar siswa pada saat pandemi ini dengan berbagai alasan, dengan berbagai kondisi. Oleh karena itu ada indikasi sebuah penelitian kecil yang tentunya belum sehingga mendapatkan
kesimpulan sementara banyak yang garam pembelajaran sekolah yang nanti berbasis offline. Kita harapkan sih nanti setelah Idul Fitri bisa offline kembali. Namun kami di program pendidikan madrasah mempunyai idealisme mendirikan program Sahabat MI. Kenapa kami menamai sahabat? Karena menjadi sahabatnya teman-teman. Kalau madrasah ibtidaiyah mengalami susah, kami pun ikut mengalami susah. Yang juga ikut sampun ya. Oleh karena itu sahabat MI berbasis pengabdian masyarakat. Kemudian kami menjadikan MI ini menjadi sahabat bagi kami. Kami ini PGMI. Seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam mukadimah saya, panjenengan adalah kami adalah panjenengan. Itu. Kemudian di dalam rangka kami mendirikan sahabat MI ini untuk mempererat kerjasama antara saya dengan PGMI yang selama ini kami jalin. Kami menyebarkan mahasiswa untuk penelitian, untuk skripsi, untuk lain sebagainya, untuk PPL dalam hal ini misalnya. Kemudian di dalam rangka menumbuhkan mahasiswa kita kepada masyarakat pendidikan dasar madrasah ibtidaiyah atau anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran fase pendidikan dasar. Kami juga mendorong mahasiswa guru lebih mengenal dan memahami kondisi real di lapangan sejak mereka pada semester 4 atau 3 malah ya, sejak mereka semester 3, 4, 5 nanti akan kami dayakan, kami ajari, kami kembangkan potensi mereka mulai dari semester 3, 4, 5, dan 6. Itu. Ini lintas bulan, lintasannya begitu. Kemudian kami ada berbagai hal sebagai yang menjadi laboratorium kami. Jadi laboratorium PGMI adalah MI yang sudah biasa aja. MI yang sudah biasa kami yang mandiri dengan pendidik dengan penuh persahabatan. Menemukan rasa cintanya di dunia pendidikan. Ini bagi mahasiswa maupun siswa. Dan pendidikan yang nyaman untuk belajar bagi siswa. Selama ini misalnya kalau kita mendapatkan sekolah yang dengan berbagai aturannya, kami menyediakan kira-kira pendidikan yang bebas, mandiri, dan penuh persahabatan. Artinya kita mengalami kesulitan. Kemudian kami juga mengajari secara mandiri dalam mengelola pelajaran di tingkat dasar. Ini bagi mahasiswa. Nanti mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam sahabat MI belajar menjadi manajernya, belajar menjadi gurunya, belajar menjadi advisernya, belajar menjadi supervisornya. Itu mereka secara mandiri mengelola bagaimana membuat pembelajaran di tingkat. Kami juga mendorong mahasiswa PGMI selalu melakukan riset di lapangan. Karena objeknya adalah siswa-siswa MI yang nanti akan diajar, maka itu bagian dari laboratorium mereka akan melakukan riset, kemudian mereka akan simpulkan. Kemudian syukur-syukur mendapatkan teori baru untuk dikembangkan. Kemudian kami juga mendorong bahwa sahabat MI ini menjadi rumah besar, menjadi tempat besar
berada di sekolah formal. Dan sekaligus mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi kira-kira proses pembelajarannya kurang lebih hanya 2 jam atau lebih, kira-kira mereka belajar dengan nyaman, mereka dengan belajar yang tidak formal seperti formal sekolah, akan tetapi mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan sesuatu dan bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Gitu. Harapan kami ke depan dengan adanya sahabat MI ini, MI yang menjadi mitra kami bisa menjadi MI binaan bagi kita dan kita melakukan banyak hal. Harapannya ke depan MI yang ada di sekitar yang kita lakukan tadi itu menjadi madrasah ibtidaiyah binaan bagi madrasah bagi MI apa. Harapan ini bermanfaat bagi semua, bagi kita semua, khususnya lembaga siswa dan khususnya peserta didik yang akan tergabung di dalam sahabat MI. Itu pengantar dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah sekaligus sambutan yang kedua, sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah oleh Bapak Agus Sya'roni MPD. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah, yang terhormat segenap Bapak-Bapak Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Ibu Sekretaris Prodi PGMI. Kami hormati Bapak dari Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah mewakili yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu dosen, khususnya Bapak Ibu dosen PGMI, dan tentunya yang kami banggakan sahabat-sahabat mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertemu di acara launching program Sahabat MI secara virtual yang diselenggarakan oleh program studi PGMI. Salawat beserta salam sama-sama kita berikan ke junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya dan teman-teman semuanya. Tadi beliau menyampaikan banyak hal terkait dengan apa itu Sahabat MI dan apa tujuan program Sahabat MI saat ini. Sebelumnya kami dari Fakultas Tarbiyah, saya selaku Dekan Fakultas Tarbiyah, pertama semaksimal mungkin kepada Prodi PGMI khususnya terkait dengan program Sahabat
PGMI ini. Mengingat urgensi atau pentingnya hubungan atau bahkan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan madrasah saat ini memang menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Yang terkait dengan perkembangan di dunia pendidikan, itu yang terkait dengan teori belajar dan pembelajaran, khususnya di bidang anak di pendidikan dasar, baik SD maupun MI, begitu juga perkembangan teknologi dan komunikasi, dan bagaimana mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi itu dalam pembelajaran, ini menjadi wilayah kajian-kajian yang dilakukan di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada program pembelajaran, tetapi juga fokus pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, konsep penelitian kita atau riset kita yang terkait dengan pendidikan dasar, pendidikan madrasah ibtidaiyah, ini menjadi sangat penting untuk dikonstruk, sangat penting untuk dibangun. Untuk kemudian kita implementasi program-program penelitian di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau di program di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Salah satu yang bisa dilakukan tentunya adalah bagaimana melihat perkembangan madrasah ibtidaiyah khususnya di Kabupaten Pati saat ini. Kalau kita lihat, saya tidak tahu jumlah pastinya, bahwa di Kabupaten Pati tentu jumlahnya adalah ratusan. Mengingat hampir di semua desa itu ada madrasah ibtidaiyah, bahkan tidak hanya satu. Bisa jadi satu dukuh ada satu madrasah ibtidaiyah. Kalau dikalikan 401 desa saja, itu mungkin jumlahnya sudah akan melebihi dari 300. Namun ratusan madrasah ibtidaiyah atau bisa jadi lebih. Saya tidak tahu angkanya di sini. Nah, ini bisa kita lihat, ternyata itu sebuah potensi yang cukup besar bagaimana PGMI bisa mengabdikan sebagai bentuk pengamalan tridharma perguruan tinggi untuk melakukan riset, melakukan pendampingan terhadap madrasah-madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pati. Dan tentunya nanti tidak hanya di Kabupaten Pati, bisa dikembangkan lebih jauh lagi di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah inilah, jadi kalau selama ini konektivitas antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan, khususnya madrasah ibtidaiyah itu belum terbangun dengan baik, ya saya rasa inilah saatnya, inilah momentumnya bagaimana kami di perguruan tinggi, atas tarbiyah di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian ke masyarakat, terutama madrasah ibtidaiyah. Bisa dilakukan sinergitas antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan itu akan bisa dengan baik. Dan tentunya arahnya bagaimana kita bersama melakukan kajian, melakukan riset pengembangan terhadap kualitas madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pati. Ini menjadi penting untuk bisa kita lakukan karena perkembangan madrasah ibtidaiyah yang tidak, bagaimana perkembangan kebijakan madrasah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu sudah mengarah kepada digitalisasi madrasah. Artinya program-program yang terkait dengan transformasi digital madrasah itu sudah akan dilaksanakan oleh Kementerian
yang akan datang, artinya 1 tahun lagi. Nah, di sini tentunya membutuhkan kesiapan semua pihak, terutama di Madrasah Ibtidaiyah, untuk bagaimana menangkap atau mengikuti perkembangan yang ada. Pandemi COVID-19 ini pada akhirnya menyadarkan dan membuka mata kita semua bahwa dengan adanya pergeseran sistem pembelajaran, dengan adanya dampak kepada bagaimana cara kita mengajar dan bagaimana cara kita melaksanakan. Nah, pergeseran-pergeseran perubahan ini tentu harus kita kaji secara ilmiah. Ada landasan-landasan teori bahwa model pembelajaran yang kita lakukan di Madrasah Ibtidaiyah selama ini dengan model tatap muka itu bisa jadi masih akan menemukan relevansinya. Tetapi dalam tahun-tahun berikutnya bisa jadi apa yang kita lakukan selama ini bisa jadi apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang mapan berubah seketika. Kenapa itu terjadi? Ya karena anak didik kita, peserta didik kita itu pada dasarnya adalah peserta didik yang berbeda. Mereka yang terlahir di zaman dan era yang berbeda. Sehingga karakteristik yang dimiliki oleh anak-anak atau peserta didik kita itu juga berbeda-beda. Nah, disinilah tentunya Ibtidaiyah, baik pengelolanya, guru-gurunya, itu harus bersinergi dengan pihak-pihak lain dan perguruan tinggi untuk bagaimana bersama-sama mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif digunakan untuk generasi-generasi berikutnya. Maka dalam hal ini program Sahabat MI ini yang nanti bentuk praksisnya ada atau dalam bahasa kita mungkin bentuk micro teaching di lembaga-lembaga pendidikan di madrasah-madrasah ibtidaiyah itu tidak hanya sekedar, harapannya tentu ya, tidak hanya sekedar nanti mengajar secara konvensional, tetapi teman-teman juga bisa memberikan transformasi model pembelajaran yang baru, yang tentunya efektif untuk diterapkan di kami di Fakultas Tarbiyah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya tentunya kepada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI yang sudah menginisiasi program Sahabat MI ini. Launching program Sahabat MI pada pagi hari ini tentu memberikan langkah yang harus diambil, apa peran yang harus diambil oleh PGMI kepada masyarakat secara lebih luas. Dalam hal ini adalah masyarakat atau dunia pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Ini sebagai sebuah upaya yang perlu kita dukung bersama-sama. Karena tadi melihat urgensi, pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Mitra, sebutannya tadi adalah Mitra, yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang selama ini menjadi mitra kami dalam kegiatan praktek profesi lapangan di PPL. Semoga kerjasama yang sudah terjalin selama ini itu akan bisa kita kembangkan kepada hal-hal yang lebih produktif lagi, kepada hal-hal yang bisa lebih manfaat lagi, sehingga nanti akan berdampak pada pengembangan madrasah ibtidaiyah, berdampak pada kemajuan madrasah ibtidaiyah Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya kami juga memohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya kepada Bapak Ibu, kepada madrasah ibtidaiyah Mitra untuk senang program ini mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh PGMI dalam melaksanakan riset,
dalam melaksanakan pengabdian masyarakat yang itu tentunya nanti akan berdampak pada kemajuan madrasah di sekitar kita, tidak hanya kepada madrasah mitra, tetapi semua madrasah di sekitar kita di Kabupaten Pati dan bisa jadi akan ke madrasah-madrasah ibtidaiyah yang lain secara umum. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat, kepada mahasiswa-mahasiswa PGMI yang menjadi bagian dari program Sahabat MI ini. Tanpa sahabat-sahabat semuanya, tanpa teman-teman semuanya, program Sahabat MI ini tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terakhir, kami tentu memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada yang hadir di sini dan kepada Bapak Ibu tamu undangan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang mungkin tidak atau kendala-kendala teknis yang ditemui, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari kami, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Syaroni selaku Dekan Fakultas Tarbiyah. Memasuki acara selanjutnya yakni pengenalan program Sahabat MI PGMI IPMAFA. Kepada sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini kami dari tim Sahabat MI akan menjelaskan mengenai launching program Sahabat MI, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Pesantren Matlul Ulama. Sekejap ya. Apa sih itu program dari Sahabat MI? Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agus Jauhari tadi ya, menambah sedikit. Sahabat MI ini dilatar belakangi oleh yang pertama,
bahwa mahasiswa memerlukan sebuah praktek, tidak hanya sebuah teori saja. Kemudian sebagai bentuk pengabdian masyarakat, maka oleh karena itu, kami dari PGM IPMAFA sendiri membutuhkan sebuah laboratorium micro-teaching sebagai pengembangan dari soft skill mahasiswa itu. Kemudian dari sisi yang lain, yakni dari MI-nya, dari Madrasah Ibtidaiyah, kami menyadari bahwa terdapat keterbatasan dari jam pembelajaran dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tambahan tenaga kependidikan atau dengan kata lain tutor dan jam pembelajaran. Dari latar belakang tersebut, muncullah dan lahirlah sebuah program yang dinamakan dengan Sahabat MI. Tujuan dari program ini yakni yang pertama, sebagai wadah dalam mengembangkan potensi mengajar mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM mahasiswa PGM IPMAFA. Dan kemudian membantu lembaga-lembaga sekolah dalam memaksimalkan pembelajaran. Yang keempat, sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan membantu pihak sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa sih menggunakan nama Sahabat MI? Hasil dari wawancara kami kepada foundernya, yakni beliau Bapak Agus Jauhari, sebagaimana makna dari kata sahabat, program ini dinamakan Sahabat MI dengan harapan bahwa kami akan selalu hadir untuk menjawab keluh kesah serta kebutuhan madrasah dengan menerjunkan para mahasiswa pilihan yang tergabung menjadi volunteer dalam Sahabat MI ini. Kemudian untuk pemilihan logo. Dalam gambar ini terlihat bahwa yang pertama, terdapat 3 orang bertoga yang bergandengan tangan. Melambangkan bahwa ada 3 pihak yang tergabung dalam Sahabat MI ini. Yang pertama, dari madrasah yang menjadi mitra kami. Yang kedua, Sahabat MI sendiri sebagai penyalur dan penyedia. Dan yang ketiga, yakni volunteer atau mahasiswa PGMI. Yang bersama-sama berjuang meraih kemenangan atau dengan kata lain, meraih tujuan bersama. Yang kedua yakni Globe. Globe di sini melambangkan dunia sebagai tempat berpijak bagi perjuangan Sahabat MI. Kemudian terdapat kitab, ya ini, melambangkan bahwa Sahabat MI ini berpegang teguh kepada kitab-kitab, yakni Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman. Kemudian pemilihan warna kuning sebagai warna dasar logo melambangkan optimisme, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, warna lain yakni warna hijau melambangkan harmoni, harapan, dan kasih sayang. Apa saja bentuk dari kegiatan dari Sahabat MI ini? Sahabat MI ini merupakan sebuah program yang mewujudkan kerjasama dengan Sahabat MI sebagai penyedia dan perantara para tutor yang tergabung dalam anggota Sahabat MI dengan spesifikasi sebagaimana kebutuhan pihak sekolah atau madrasah yang menjadi mitra dari Sahabat MI. Berikut merupakan tabel dari bentuk kegiatan yang akan kita jalankan ke depan. Yang pertama dari materinya terdapat tematik PAI bahasa asing. Bahasa asing di sini merupakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian ada edupreneur atau kewirausahaan dan yang terakhir kepramukaan. Di sini kami mengenalkan konsep edupreneur atau kewirausahaan yang sebetulnya itu merupakan sangat penting kita tanamkan sejak dini kepada para siswa MI. Seperti itu. Untuk bentuk kegiatannya dari tematik PAI bahasa asing, edupreneur dan kepramukaan, dasarnya yakni mentoring. Untuk bahasa asing dan edupreneur tentunya membutuhkan sebuah praktik dan kepramukaan membutuhkan sebuah pelatihan. Untuk pelaksanaannya, tematik sendiri 1 minggu 1 kali, begitu juga dengan PAI dan bahasa Inggris, bahasa asing mohon maaf. Untuk edupreneur sendiri, kami merencanakan bahwa 1 bulan akan diadakan 2 kali, dan kepramukaannya 1 minggu 1 kali. Dengan sasaran, yakni siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian, acuan atau standar materi. Standar materi yang kami pilih disesuaikan dengan standar kurikulum nasional yang berlaku. Untuk saat ini, karena nasional menggunakan kurikulum 2013, maka kami juga akan menggunakan kurikulum tersebut.
Kemudian pelaksanaan dari program Sahabat MI ini insya Allah akan dilaksanakan semester genap pada tahun ajaran 2020-2021. Program ini insya Allah akan kami mulai besok bulan April ini, dan untuk tempatnya dilaksanakan di madrasah atau sekolah terkait yang tergabung menjadi mitra dari Sahabat MI. Sasaran dari program ini yang pertama yakni peserta didik tentunya yang berada dalam lembaga MI yang menjadi mitra kami di wilayah Kecamatan Margoyoso dan sekitarnya. Kemudian mahasiswa di sini merupakan mahasiswa PGMI IKMAFA yang memiliki potensi mengajar sesuai dengan keahliannya. Yang tentunya sebelum kita terjunkan, mahasiswa di sini sudah kita latih dengan beberapa training yang insya Allah akan kita laksanakan pada minggu berikutnya. Berikut merupakan susunan kepengurusan dari program Sahabat MI. Penasehat Kiai Haji Abdul Farozin MED, kemudian penanggung jawab Bapak Agus Sya'roni MPDI, pembinanya Bapak Muhammad Agus Jauhari LC MPDI, dan tim dari Sahabat MI sendiri yakni Saudari Lili Hanifah, Isna Maulidah, Hilma Maula Fatma, dan Muhammad Sarafuddin Aryansyah. Selanjutnya, untuk kontak person, kami memiliki telepon atau WA admin yang bisa insya Allah 24 jam aktif, sebagaimana yang terdapat dalam share screen-nya, teman-teman. Untuk email dan Instagram-nya juga tertera di. Terima kasih. Itu tadi pengenalan mengenai program Sahabat MI. Itu. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada tim yang bertugas atas program Sahabat MI IKMAFA. Acara selanjutnya yakni peresmian program Sahabat MI PGMI IKMAFA yang akan diresmikan langsung oleh beliau Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Agus Sya'roni MPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini saya meresmikannya pakai apa ini? Potong pita atau potong apa ini? Monggo jenengan meresmikan, insya Allah kami ada videonya, Pak. Oh, begitu ya. Potong tumpeng, Pak, potong tumpeng. Potong tumpeng ya? Atau potong kue? Baik, Bapak Ibu dan semua sahabat-sahabat semuanya, sahabat MI semuanya. Setelah tadi kita menyimak bagaimana profil sahabat MI, tentunya dalam forum kali ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang direncanakan oleh program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan tim sahabat MI senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja program ini nantinya akan bisa membawa manfaat kepada semuanya, khususnya kepada madrasah mitra kami, dan tentunya kepada program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Amin, amin. Untuk meresmikan program Sahabat MI ini, marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi, program Sahabat MI, program studi guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan ini saya nyatakan resmi diluncurkan. Alhamdulillah. 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 Balik Dek, aku Dek. Oke, terus koneksi ini Pak Agus mati ya? Masih Pak. Ini masih. Gimana Anda kelihatan? Ini teman-teman semuanya yang di aula pakai wifi kampus ya. Nah, adminnya pakai kuota saja nanti biar. Mohon maaf Pak. Terima kasih kepada Bapak Agus Syaroni MPD yang telah meresmikan secara langsung program Sahabat MI PGNI IPMAFA. Acara selanjutnya yakni kami memberi kesempatan kepada mitra Madrasah Ibtidaiyah dari PGNI IPMAFA untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan seputar program Sahabat MI PGNI IPMAFA. Silahkan jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui live chat. Terima kasih. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Bapak dosen kami, Bapak Muhammad Sofyan Al-Nasir. Silahkan jika ditanyakan Pak, sumonggo.
Baik, terima kasih kepada Bapak Sofyan atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari beliau, apakah program dan kinerja Sahabat MI ini jika kemudian diintegrasikan dengan tugas kuliah, apakah bisa? Monggo kepada Bapak Agus Jauhari untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sofyan. Silakan. Terima kasih Pak Sofyan partisipasi pertanyaannya. Monggo kalau misalnya nanti panjenengan memberikan tugas di mata kuliah tertentu diintegrasikan pada program Sahabat MI ini. Meskipun sebetulnya Sahabat MI ini mandiri dalam pengelolaan, di dalam manajemennya. Itu monggo. Karena bagian dari program ini ya dosen, ada mahasiswa, ada mitra, ada siswa. Itu tadi yang disebutkan dalam pengenalan program kita ini. Monggo yang lain jika ada yang di dialog kita akan melakukan penyeleksitornya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Jauhari. Selanjutnya ada pertanyaan dari Madrasah MI Mamuda. Apakah mitra kerja Sahabat MI? Silahkan Bapak untuk dijawab. Waktu tentu nanti kita dialogkan antara tim dan madrasah yang terkait. Misalnya MI menghendaki 1 semester penuh, maka kita juga kebutuhan kita, mengukur keadaan kita. Tapi pada prinsipnya kita lintas semester, lintas tahun, lintas bulan. Pokoknya sepanjang kita bisa membantu MI bersinergi dengan kita jalan. Hanya saja pada saat nanti misalnya teman-teman sedang UAS ataupun UTS, ya kita sesuaikan jadwalnya. Pada prinsipnya kita terbuka. Ngaten. Cukup, nggih. Terima kasih Bapak Agus Jauhari. Monggo dari MI Bapak Kepala Madrasah MI Masyaul Huda, jika ada tanggapan atau ada yang tanyakan, monggo. Baiklah, terima kasih. Baiklah, ini ada pertanyaan dari satu dasar Hidayah, dari Ulfa Khairunisa. Saya lupa cara kerjanya. Silakan kepada tim yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ulfa Khairunisa. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Ulfa Khairunisa atas pertanyaannya. Apakah Sahabat MI ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswa PGMI atau bagaimana? Oke, terima kasih. Program dari Sahabat MI ini, untuk konsepnya sendiri, kita akan mengadakan open recruitment. Jadi, program ini tidak diwajibkan, namun disarankan bagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program dari Sahabat MI ini. Untuk open recruitment-nya, insya Allah kami laksanakan mulai
ini nanti setelah launching sampai besok Jumat tanggal 20 Maret. Seperti itu, Mbak. Dan untuk program ini merupakan lintas semester maupun lintas angkatan. Monggo bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti program ini, setelah acara launching ini insya Allah akan kami share link pendaftarannya. Seperti itu Mbak Ulfa. Saya kembalikan kepada terima kasih kepada memasuki acara yang terakhir. Dari acara yang ini penuh, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan pada hari ini. Kami persilahkan kepada Kepala Madrasah, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, segenap sivitas akademika, dosen, dan Bapak Agus Jauhari, kami persilahkan dengan hormat untuk meninggalkan Zoom, karena setelah ini kami akan mengadakan open recruitment kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh mahasiswa PGMI. Kami harap jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena setelah ini akan diadakan open recruitment. Terima kasih. Langsung aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk launching program Sahabat MI PGMI IPA. Untuk selanjutnya kami akan mengadakan open recruitment. Dan bagaimana caranya teman-teman untuk bisa bergabung di program lebih lanjutnya dan kami program. Jackson. Selamat datang teman-teman semua di Open Recruitment Volunteer Sahabat MI Batch
Selamat datang semuanya teman-teman di Open Recruitment Volunteer Sahabat MI Batch 1. Oke. Di sini kami akan membuka rekrutmen volunteer baru yang insya Allah akan kita mulai setelah acara ini sampai besok hari Jumat tanggal 20 Maret 2021. Bagaimana sih caranya untuk gabung menjadi sahabat MI ini? Berikut kami tampilkan slideshow-nya. Lanjut. Sebelum ke bagaimana cara bergabung menjadi volunteer dari sahabat MI, apa sih keuntungan mengikuti atau bergabung menjadi volunteer sahabat MI? Yang pertama, dia volunteer akan mendapatkan training of trainer atau pelatihan. Di sini pelatihannya meliputi pelatihan micro teaching, konsep dari pembelajarannya yang akan kita berlangsungkan konsep yang akan kita laksanakan ke depannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni social and education experience. Tentunya, dengan mengikuti program dari sahabat MI, kita akan mendapatkan tambahan pengalaman baik di bidang pendidikan maupun bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, yakni networking and developing skill, yakni jaringan dan pengembangan skill. Dan yang terakhir, yakni sertifikat. Lanjut. Kemudian, apa saja kualifikasi yang dibutuhkan untuk bergabung menjadi volunteer sahabat MI? Yang pertama, merupakan mahasiswa aktif PGMI IPMAVA semester 4 dan 6. Yang kedua, memiliki loyalitas yang tinggi, kemudian memiliki keterampilan komunikasi yang baik, aktif, kreatif, dan responsif, dan memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan dan anak. How the process to being volunteer. Yang pertama, tentunya mengikuti pendaftaran yang akan kita laksanakan mulai hari ini, yakni tanggal 15 sampai besok Jumat, 19 Maret 2021. Kemudian akan diadakan seleksi pada hari Sabtu dan Ahad, tanggal 20 sampai 21 Maret. Kemudian pengumumannya pengumumannya kita share pada tanggal 24 Maret, dan Training of Trainer atau TOT dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Maret. Tahunnya kok keluar. Cek 1, 2, 3. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Maaf ya teman-teman. Setelah melaksanakan berbagai kegiatan, mulai tanggal 15 Maret ini, kita akan terjun ke lokasi, yakni ke Mitra Sahabat MI, ke madrasah-madrasah terkait, mulai tanggal 22 April 2021. Bagaimana sih cara daftar untuk menjadi volunteer dari program Sahabat MI? Teman-teman bisa klik link on this below, seperti yang ada di gambar, nanti akan kita share di grup ya teman-teman, atau hubungi CP Admin Sahabat MI, bisa teman-teman catat terlebih dahulu, insya Allah nomor ini akan aktif 24 jam. Oke, penutup dari saya, let's join our team, so being the program Sahabat MI. Okay, we are waiting you here. Terima kasih. Tambahan. Baik, terima kasih kepada tim yang telah menjelaskan mengenai Open Recruitment Sahabat MI PGMI IPMAVA 2021. Untuk selanjutnya kami membuka diskusi umum kepada seluruh mahasiswa. Jika ada yang ingin ditanyakan seputar Open Recruitment dan bagian proses-prosesnya, silahkan bisa melalui live chat.
Mungkin tadi sebelum kami open recruitment sudah ada beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa. Ini ada pertanyaan dari Tamlihat Uniswa mengenai kemudian bagaimana konsep dari pelatihan itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, langsung saya jawab mengenai pertanyaan ini. Jadi setelah nanti ada proses open recruitment, kami akan melakukan proses seleksi terlebih dahulu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Isna. Kemudian setelah kami melakukan proses seleksi, sebelum kami terjunkan ke lapangan, tentunya kami akan memberikan pembekalan terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa. Kami memberikan pembekalan dan pelatihan. Adapun pelatihannya langsung dibimbing oleh dosen-dosen PGMI yang sudah dipilih sebelumnya. Terima kasih. Kemudian dari Saudari Ulfa Kharunisa, bagaimana jika pada saat penerjunan kami tidak atau bisa tetapi tidak di hari itu? Baiklah, langsung saya jawab. Jadi mengenai penerjunan teman-teman sahabat MI nanti, kami sebelum melakukan launching dan oprek ini, kami sudah terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada beberapa mitra sekolah terkait, dan dari siswa yang sudah terdaftar di program Sahabat MI untuk dikorelasikan dengan jadwal sekolah. Jadi tidak usah khawatir kepada para mahasiswa jika nanti ada tabrakan waktu jam kuliah atau mengkorelasikan jadwal dari volunteer dengan sekolah. Terima kasih. Ya kan? Silakan. Untuk link pendaftaran nanti akan kami share atau bisa langsung juga menghubungi CP Sahabat MI. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ulfa Kharunisa. Berapa lama kami akan diterjunkan di sekolah? Silakan Kak untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Berapa lama kami akan diterjunkan? Oke. Untuk waktu penerjunan sendiri, nanti insya Allah untuk batch pertama ini kita akan melakukan kontrak kerjasama selama 1 tahun ke depan, untuk kemudian akan melakukan perbaruan kontrak. Jadi untuk teman-teman ini, karena program ini akan dimulai insya Allah pada bulan April 2021, di semester genap, maka akan berakhir pada semester genap berikutnya, seperti itu. Ini akan kami share link dari pendaftaran di kolom komentar ya. Nah, monggo teman-teman yang berminat bisa langsung untuk mengikuti pendaftaran. Untuk CP-nya juga, seperti yang tertera dalam live chat. Bagaimana dari Mbak Ulfa? Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain, terus kami persilahkan. Oh ya Kak, tadi masih ada pertanyaan sepertinya dari Saudara Muhammad Khairul Anam. Assalamualaikum, saya mau bertanya tentang program Sahabat MI ini. Kan dilaksanakan di MI, apakah hanya di MI seperti halnya di daring? Silakan Kak untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk program dari Sahabat MI ini, untuk lokasinya memang akan berada di sekolah yang tergabung menjadi mitra Sahabat MI. Untuk kegiatannya, apakah daring atau luring? Untuk program ini sendiri kami laksanakan sementara luring. Jadi, untuk teman-teman yang berminat, silahkan bergabung bersama kami di program Sahabat MI. Kayaknya aku kurang deh. Cek suaraku. Baik, terima kasih kepada tim. Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan mengenai program ini dan ada yang masih belum jelas, silahkan untuk ditanyakan. Berhubung masih ada waktu. Ya, untuk tambahan, proses seleksi yang akan kami lakukan meliputi seleksi micro teaching, wawancara, dan tes BTA. Seperti itu. Membuat teman-teman yang berminat bergabung dalam program Sahabat MI, insya Allah tidak akan menyesal. Karena banyak benefit yang akan kita dapatkan, yang bermanfaat untuk ke depan. Selain itu, dari Prodi sendiri sangat menganjurkan kepada teman untuk bisa join ke program Sahabat MI ini untuk menambah pengalaman kita semua. Jadi kami harap partisipasi penuh dari teman-teman semuanya untuk bergabung bersama kami di Sahabat MI PGMI IPNAVA. Apa sih? Baik, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa menghidupkan mikrofonnya karena saya sudah unmute semuanya. Silakan. Iya. Iya, silakan. Sudah cukup dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa-mahasiswi PGMI untuk acara launching program Sahabat MI PGMI IPNAVA pada pagi hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, juga memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk diaktifkan kameranya. Admin 4 hadir. Admin 4. Berurutan ya dari slide 1 dulu ya Kak. Yeah. Dari slide 1 silakan ya belum Iis Hanifah, Midaski, Imatul Rasyidah, Khairatun Nisa, Afidatus Solihah. Sinyalku jelek. Sudah ada, aku bisa tapi kalian. Baik, sudah siap. 1, 2,
2, satu, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Slide pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa atas partisipasi ini. Kami ucapkan selamat bergabung di Sahabat MI. Kami tunggu